Behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. He said unto me, Write these words, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, Son of God, King of Kings, the Lord of everything. He is I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from
from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. He said unto me, Write these words, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, Son of God, King of Kings, the Lord of everything. He is I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell within them, they shall be His people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away.
mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, termasuk anak-anak terkasih yang boleh hadir bersama-sama dengan kita di dalam ruang ibadah ini. Pada saat ini ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi buat anak-anak. Mana suaranya? Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Yang lebih semangat lagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, terima kasih, semangatnya sungguh luar biasa. Pada saat ini kita juga bersama-sama merayakan pembukaan Pekan Anak Sekolah Minggu Gereja Toraja. Jadi sepekan ke depan ini anak-anak akan mengisi berbagai kegiatan. Untuk itu juga mari orang tua untuk mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak kita ini. Kita juga akan bersama-sama menghayati makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di Minggu Prapaskah yang kedua ini dalam sorotan tema imanmu memberi jawaban. Marilah menghadap Tuhan yang memanggil kita di dalam persekutuannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dan anak-anakku sekolah minggu, kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur di bawah tuntunan Mazmur 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Mazmur 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Selamatkanlah aku dari mulut singa,
Dan dari tanduk banteng engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa. akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang menderita atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup, Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Setinggi-tingginya langit, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Saudara-saudara, hari-hari hidup yang kita jalani
seringkali tidak menampakkan sikap hidup selaku orang beriman kepada Tuhan, sehingga masih saja melakukan dosa. Karena itu mari pada kesempatan ini kita datang dengan hati yang terbuka, mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhanku, bila hati kawanku. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, selalu menopang dan memelihara kehidupan kita. Betapa tidak kita harus bersyukur. Dan mari, firman Tuhan mengatakan, karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Mazmur 22 ayat 26. Mari kita menyatakan tanda syukur dan sukacita kita melalui pundi-pundi persembahan yang akan dijalankan. Dan sambil itu kita melakukan PKJ 147 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini
anak-anak sekolah minggu nyanyi tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum menjadi manusia ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan mau. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengharus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka pekan anak sekolah minggu Gereja Toraja, dan untuk itu mohon kesediaan Ketua PMG Jemaat Biringkanaya, Pelayan Firman Tuhan, Pendeta Abigail Tengke Parung, Ketua SMGT Jemaat Biringkanaya, Ketua Panitia HRG SMGT, dengan kasih silakan maju ke depan. Pakai mic.
Ibu bapak, saudara-saudara, dan segenap anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ya dalam rangka pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja yang dalam hal ini akan dilaksanakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, dan dengan demikian dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya akan membuka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami akan membuka Pekan Anak Gereja Toraja saat ini. Demikian dan terima kasih. Selamat kepada anak-anak sekolah minggu kita yang akan sepekan ke depan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan merayakan Pekan Anak Gereja Toraja. Semangat! Mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, dan juga setelah itu akan disambung solo dari anak terkasih kita Karisa. Dengan berturut-turut disilahkan. Ayat hafalan Pekan Anak Gereja Toraja 1, 2, 3. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku menyangkal diri, ku lakukan kehendaknya. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia.
ikut Tuhan Yesus. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikuti Dia. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Yesuslah yang ku ikuti selalu. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikuti Dia. Aku teguh ikut Yesus. I'm firmly following Jesus. Pokoknya untuk Tuhan Yesus. Siapa kita? SMGT. Suara semangatmu. Suara tekadmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.
kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih anak terkasih Karisa. Dilanjutkan persembahan pujian paduan suara Smyrna.
Jemaat, mari kita melakukan terima kasih, ya Tuhanku. Marilah kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan dilanjutkan di ayat 15 sampai 16. Kemudian dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Dan dari Injil Kristus Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kita siapkan pada Alkitab kita masing-masing dan kita berdoa melalui pujian. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku. Kita nikmati lagu ini sambil kita mengaminkan dalam kehidupan kita bahwa Yesus akan menolong kita mendengar firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong, memberi hikmat kepada kita semua. Di dalam Kristus kami mohon doa ini. Amin. Bacaan firman hari ini dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 sampai 16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dan dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi
perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terambil dari Kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis dengan kita, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda Tuhan. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri, kita melakukan Hosiana. Injil Kristus yang akan kita dengarkan dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberitakan?" Saya ulangi. "Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah berita Injil dan amin firman-Nya. Kita lagukan yatu kadanna puang. Saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Anak-anakku sekolah minggu, selamat pagi, shalom. Luar biasa. Hari ini pertama-tama Ibu Pendeta mau sampaikan bahwa kita memasuki minggu Prapaskah kedua. Dan yang kedua adalah di tengah-tengah jemaat kita, jemaat Beringkanaya, kita melaksanakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja yang sedianya pada tanggal 18 dibuka, tetapi karena berbagai hal maka hari ini di jemaat kita, jemaat Beringkanaya, baru kita melaksanakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Kita dibimbing sebuah tema perenungan, imanmu memberi jawaban. Dalam bahasa Toraja, nakuah kapatongananmu umpe bali. Nah, menarik sekali. Maaf karena ini kita bersama dengan anak-anak kita, jadi mungkin saya berkhotbah dalam bahasa anak-anak. Menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita melihat kisah tentang seorang bapak. Bapak itu dijumpai oleh Tuhan Allah. Bapak itu bernama Abram. Dan saat itu ketika ia kembali dijumpai Allah, ia berumur tadi 99 tahun. Dulu waktu dia di kampung halamannya, ia dipanggil oleh Allah. Pada saat itu Abraham berumur 75 tahun. Itu bisa kita baca di Kejadian 12. Kemudian di Kejadian 15 Allah menyampaikan janjinya kepada Abraham tentang keturunan. Dan dalam bacaan kita ini, janji itu belum tiba. Pada saat itu Abraham sudah berumur 99 tahun. Anak-anakku sekolah minggu, kita semua pernah melihat kakek-kakek berumur 100 tahun lalu istrinya berumur 90 tahun bisa melahirkan? Ada?
Ada kakek yang berumur 100 tahun lalu istrinya 90 tahun bisa melahirkan seorang anak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Abram yang berubah namanya menjadi Abraham, apa yang terjadi dengan Sarai yang berubah namanya menjadi Sarah dalam bacaan ini, sangat luar biasa. Nah, untuk tiba kita melihat bagaimana tanda ajaib yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga kakek nenek ini. Hal yang harus saya sampaikan kepada kita, pertama, Allah menjumpai Abraham. Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada Abram. Dalam bacaan kita, dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau dikatakan dia adalah Allah yang maha kuasa, berarti dia bisa melakukan apa saja. Itu yang pertama, dia memperkenalkan diri. Jadi para luki na tandai tahu minda ki ite, siapa aku? Kalau kita pengurus sekolah minggu, berdirilah sebagai pengurus sekolah minggu. Kalau Anda sebagai guru-guru sekolah minggu harus menghidupi sebagai guru sekolah minggu menjadi teladan. Kalau Anda penatua diaken, kalau Anda pendeta, kami pendeta mesti menghidupi jabatan-jabatan itu. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Dan itu dilakukan oleh Allah, menjawab janji Allah sendiri kepada Abram. Kedua, Allah menjumpai Abram. Kita lihat ia menyampaikan janjinya kepada Abram bahwa Allah akan membuat Abram menerima keturunan yang begitu banyak. Mungkinkah kakek berumur 100 tahun, omah 90 tahun bisa melahirkan? Tadi kita katakan tidak. Tetapi mengapa Tuhan menjanjikan akan memberi keturunan yang begitu banyak? Hal ketiga, pada saat Allah menjumpai Abram dalam bacaan teks kita Kejadian 17 ini, diberi janji Abraham akan menjadi bapa sejumlah bangsa, dan dari Abraham lahir raja-raja yang banyak. Nah, dalam bacaan kita ini sekalipun Tuhan telah menyampaikan janjinya yang luar biasa dan menyampaikan dirinya siapa dia, Allah yang berkuasa, tapi Abraham sebagai manusia, dia mengalami pergumulan, dia ragu karena faktor umur, dan itu bisa ditolerir. Bisakah seorang kakek sekali lagi 100 tahun dan istrinya Oma 90 tahun untuk bisa memberi keturunan? Tidak. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan kandungan Sarah sudah mati pada saat itu. Dari segi umur ada keraguan sebagai manusia. Wajar Abram ragu. Tetapi ada yang sangat luar biasa pada Abram. Dalam bacaan kita tadi itu diakui oleh Rasul Paulus dalam Roma 4. Apa yang tertulis di Kejadian 17 itu diaminkan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 4 tadi bacaan kita. Abram dibenarkan karena ia percaya. Walaupun ada keraguan, tetapi ia berjalan menampakkan imannya. Imannya yang memberi jawab atas segala kondisi yang dihadapi. Apakah kita masih beriman pada saat kita menderita? Apakah kita masih menyatakan bahwa Allah berkuasa dalam kehidupan kita yang morat-marit? Banyak tantangan, orang-orang di sekitar kita membenci kita. Apakah kita masih percaya? Menarik sekali lagu anak-anakku sekolah minggu tadi. Ikut Yesus, ikut Yesus. Mau menekankan kepada kita apapun yang terjadi. Itu diaplikasikan dalam bacaan Injil tadi, Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Yesus menjelaskan kepada orang banyak, juga kepada murid-muridnya, bahwa Mesias akan menderita. Mengapa Tuhan Yesus menjelaskan tentang ini? Karena murid-murid yang diwakili oleh Petrus
hanya mengenal Yesus dari apa yang kelihatan setiap hari. Yesus hebat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Berarti dialah Mesias karena dia hebat. Pada saat Yesus menyatakan, memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang akan menderita, Petrus marah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Mau mengoreksi tentang bagaimana cara beriman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih beriman ketika kita dalam persoalan yang sepertinya persoalan pergumulan tidak akan selesai kita hadapi dalam hidup ini. Abram untuk melahirkan seorang keturunan pada umur 100 tahun, sekalipun ia ragu, tetapi terus ia berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Jadi soal beriman, imanmu memberi jawaban, mau menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun penderitaan, maut sekalipun kita hadapi, Allah berkuasa memberi kehidupan. Amin. Di balik setiap perkara-perkara hidup yang kita hadapi, Allah sedang berkarya. Ini yang banyak kali kita tidak mau lihat dalam hidup kita, sehingga kita banyak kali mengambil keputusan dengan otak dan hati kita saja. Kita tidak pernah melibatkan Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih akan menuntun setiap kita, setiap orang, baik anak-anak, baik seorang muda maupun orang tua. Allah mampu memberi yang kita butuhkan dalam hidup ini. Abraham dibenarkan karena iman, karena ia percaya di balik ketidakmungkinan bagi otak manusia itu mungkin karena Allah. Karena itu, sehebat apapun, seberat apapun masalah, pergumulan-pergumulan hidup kita, mari kita nyatakan dalam hidup ini bahwa masih ada yang kita miliki, yaitu iman. Imanlah yang harus menuntun kita memberi jawaban di setiap keadaan hidup ini. Tuhan Yesus punya kuasa. Ia mampu menolong setiap kita. Yang penting kita setia, taat melakukan perintahnya, mau mengikuti apa yang dia mau kita lakukan dalam hidup ini. Dan apapun kenyataan hidup, kita jadikan dia yang pertama di atas segala prioritas hidup kita. Nah, sekaitan dengan Minggu Prapaskah kedua, dalam hari-hari 6 hari ke depan, kita diajak untuk merenungkan iman yang bagaimana yang sudah kita hidupi. Apakah iman yang masih seperti air di daun talas, indiote matoto, ikut ke sana, indiote matoto, kita ikut ke sana, atau karena keprihatinan sajalah, ya begitu ajalah kita buat, tidak ada gairah untuk membaharui hal-hal yang memang harus dibaharui dalam kehidupan umat Allah. Ingat, kita mesti keluar dari zona aman kita untuk bisa mengalami apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaitan dengan pekan anak yang baru kita buka, harus kita sadar sebagai ayah ibu di tengah-tengah keluarga bahwa kita adalah orang yang harus diteladani oleh mereka ini. Tanpa keteladanan dari kata-kata kita, sifat-sifat kita, keputusan-keputusan kita, tidak akan pernah kita bisa dekat sama Tuhan. Imanlah yang bisa membawa kita dekat dan karib dengan Tuhan. Kalau Anda berjalan melaksanakan tanggung jawab hidup sesuai dengan yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita bisa menjadi teladan ketaatan, teladan perilaku. Dan orang akan mengatakan, onang penatua tongan siatu, diaken tongan siatu, pandita tongan siatu, guru sekolah minggu tongan siatu, sahabat, yaitu jabatan natiro tahu lan mintu.
sipa, kada, siap penggauran, tuma di natiro tau. Memang iman harus sejalan dengan perbuatan. Kata-kata harus nampak dalam segala kegiatan hidup kita. Anak-anakku sekolah minggu, selamat memasuki pekan anak. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Percaya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya akan memberi kebaikan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Kita percaya dalam segala keadaan hidup ini, kalau kita senantiasa menjadikan iman menjadi dasar, atau imanku memberi jawaban, maka sikap hidup beriman kepada Tuhan akan nyata dalam segala keadaan ini. Iman memberi jawaban atas segala kenyataan yang dialami. Beriman kepada Yesus sungguh memberi pertolongan. Mari kita bersama-sama menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kepadamu saja ya Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena ternyata Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang dapat saja melakukan banyak hal di balik ketidakmungkinan yang kami hadapi karena penderitaan, karena persoalan umur, karena berbagai kendala. Ternyata Engkau Allah yang terus menyatakan penggenapan janji-Mu. Karena itu ajar kami semua sesuai dengan firman-Mu hari ini, untuk menjalani hidup ini dalam perkara-perkara apapun, iman kami akan memberi jawaban. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh belajar dari tokoh Abram atau Abraham hari ini, bahwa sekalipun ia sudah berumur tua, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia dapat melahirkan keturunan, dan Abraham menjadi teladan iman bagi kami. Karena imanlah ia dibenarkan. Karena itu kiranya firman-Mu ini boleh tertulis indah dalam mata iman kami, baik selaku orang tua maupun anak-anak. Kami percaya firman-Mu akan menumbuhkan kami dengan baik dan memberi kelegaan di setiap persoalan hidup. Tuhan Yesus, tolong kami untuk pekan yang baru ini. Engkau menuntun hidup kami hari demi hari, baik di sekolah, di rumah bersama dengan orang tua, maupun bagi ayah ibu, kakak-kakak yang dalam tugas pekerjaan. Tuhan Yesus lindungi, berkati. Semua itu boleh dilaksanakan, boleh mendatangkan makanan dan minuman bagi kami, untuk kami gunakan menjalani hidup ini, agar selaku sekolah minggu, kami boleh bertumbuh dalam iman, juga bertumbuh secara fisik. Teguh kuatkan orang-orang tua kami, ayah ibu, untuk dapat memelihara kami dengan penuh cinta kasih. Tentu orang-orang tua kami, ayah ibu, menjadi teladan dalam segala keadaan hidup. Ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu yang boleh Engkau perkenan hari ini berulang tahun. Kami doakan Mertina Renata Raja Gugu, kami doakan Renaldi DB Sampenanda, kami doakan Cleo Epaphroditus Pangloan, kami doakan Gitawati Palulun. Terima kasih Tuhan Yesus bagi orang tua saudara-saudara kami ini. Engkau perkenan berulang tahun hari ini, penuhi sukacita mereka. Kami doakan orang-orang tua kami
yang boleh merayakan ulang tahun perkawinannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus tuntun agar dalam rumah tangga yang Tuhan telah anugerahkan mereka terus membangun cinta kasih. Apapun pergumulan yang dihadapi, yakinkan mereka Tuhan Yesus berkuasa untuk memberi jalan keluar. Kami doakan anggota jemaatmu yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai keberhasilan Tuhan anugerahkan di tempat kerja, dalam usaha, dalam rumah tangga. Tuhan Yesus beri hikmat untuk dapat menikmati kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Dan yakinkan mereka Tuhan masih atur yang lebih baik bagi mereka. Karena itu mampukan mereka untuk terus beriman dalam setiap keadaan hidup. Dan juga Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi anggota jemaat yang dalam pergumulan sakit. Anak kekasih Kira Parabang, anak dari Bapak Yeremia Nola Parabang, sedang dirawat di rumah. Anak kekasih Kasina Gihon Siloam, anak dari Bapak Daniel Duma yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Ayahanda dari Risna Rai Kambara yang sedang dirawat di Siloam. Immanuel Karnot Patayang, kemenakan dari Ibu Kori Patayang, dirawat di Rumah Sakit Daya. Orang tua kami Bapak JP Kondongan dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Ibu Yuli Ramba rencana menjalani operasi mata. Anak kekasih Soy, anak dari Bapak John bin Daud, dirawat di rumah. Dan Bapak Joni, ayah dari saudara Max yang sedang berobat jalan. Kepadamu Tuhan Yesus kami serahkan mereka. Berilah kesembuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, tetap beriman, dan Tuhan Yesus boleh memberi kesembuhan sejati. Juga kami doakan yang berduka cita. Kami tahu Tuhan Yesus sumber penghiburan. Karena itu hiburkanlah Bapak Amir Jaya atas meninggalnya Om terkasih, dan jenazah telah diantar ke Toraja. Hiburkanlah Bapak Antonius Alak Padang atas meninggalnya adik ipar terkasih di Bone-Bone. Hiburkanlah Bapak Tangkialla atas meninggalnya keponakan terkasih almarhumah Bapak Siabi. Tuhan, hapuslah air mata kesedihan mereka. Jangan tinggalkan mereka, tetapi beri kekuatan iman. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di tengah-tengah ibadah jemaat. Kami boleh membuka Pekan Anak Gereja Toraja di tengah-tengah jemaat Beringkanaya dalam rangka ulang tahun sekolah minggu pada tanggal 27 Februari ini. Biarlah Engkau memenuhi sukacita anak-anak kekasih, anak-anak sekolah minggumu di tengah-tengah jemaat ini, untuk dapat melakukan kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja dari minggu ini sampai tanggal 3 Maret. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, berkati majelis jemaat untuk mendampingi kegiatan ini. Biarlah anak-anak terkasih kami dengan berbagai kegiatan itu kami maksudkan untuk mengembangkan mereka, menumbuhkan mereka dalam iman dan juga dalam persekutuan. Kiranya kesetiaan Tuhan berikan kepada anak-anak kekasih untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berkati pemerintah kami. Kami harus menyatakan rasa hormat kepada mereka, karena mereka adalah hamba Tuhan untuk mengatur pemerintahan dengan baik. Karena itu beri hikmat kepadanya. Ya Tuhan Yesus, lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu hari ini. Dan jika sebentar ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah bersama dengan ayah ibu, opa oma. Tuhan tuntun kami. Dan juga kami doakan opa oma kekasih
dalam menjalani usia indah, baik yang boleh datang bergereja maupun yang tidak sempat karena kelelahan fisik mereka. Tuhan, peliharakan opa oma terkasih, jauhkan dari keputusasaan, berkati anak cucu keluarga kami semua untuk dapat merawat, melayani, menghibur dalam menjalani kehidupan di usia indah mereka. Semua yang telah melibatkan diri dalam pelayananmu hari ini, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudimu, ayah ibu orang tua, majelis gereja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, beri semangat api rohmu untuk terus melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah kami semua, lindungi dan jauhkan kami dari mara bahaya. Ini kami Tuhan datang bersyukur, berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan atas waktu yang baik kita boleh bersama-sama menikmati indahnya persekutuan pada saat ini, dan kita boleh bersama-sama dengan anak-anak untuk merayakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Selamat kepada anak-anak kita dan para guru sekolah minggu dan segenap pengurus di dalam bersama-sama sepekan mendatang untuk merayakan Pekan Anak. Disampaikan terima kasih kepada semua yang sudah boleh mengambil bagian dan mendukung lancarnya ibadah pada saat ini, dan secara khusus disampaikan terima kasih atas pelayanan Pendeta EBGL Tengke Parung STHMM. Tuhan memberkati untuk setiap pelayanan yang boleh dikerjakan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk semakin meyakini bahwa iman memberi jawaban dalam kepastian dan ketidakpastian hidup. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah 2, dan selamat beraktivitas sepekan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anakku sekolah minggu, saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Roma 4 ayat 20 sampai 21 demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu bermenung. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan, jalani hidupmu sebagai orang beriman. Tuhan setia menyatakan jawaban atas hidup keberimananmu. Syukur kepada Tuhan,
kami akan tetap hidup beriman kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita melakukan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.